action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai produk usaha yang kami ambil, yaitu usaha pisang coklat crispy dalam memenuhi mata kuliah Teknopreneur yang dibimbing oleh Bapak Bradley Setiadi, SPT MPD, dan Bapak Agus Lestari MPD. Baiklah, perkenalkan nama saya Julita Tantri sebagai pembahas pertama dari kelompok 3 beserta anggota teman-teman kelompok saya yang lain, yaitu ada Hizkia Manurung, Lasria Rovina Rosimatupang, Nova Ida Silalahi, dan Karmelira Angel Gulo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, pendahuluan, yang dimana berisi 3 poin, yaitu ada latar belakang, visi dan misi usaha, dan yang ketiga adalah tujuan. Poin yang pertama, latar belakang. Usaha pisang coklat crispy adalah usaha kuliner yang menjual makanan ringan berbahan dasar pisang yang dibungkus dengan kulit lumpia berisi coklat seres dan ditambah dengan topping lainnya. Nah, pisang coklat crispy ini menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menguntungkan karena rasanya yang enak, gurih, dan bergizi. Pisang coklat merupakan makanan kecil atau camilan yang disukai oleh banyak orang, terjangkau oleh banyak masyarakat, dan memiliki rasa yang enak. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia, sehingga pisang coklat dapat menjadi usaha kecil yang menguntungkan. Pisang coklat crispy dapat diproduksi secara rumahan dan bersifat universal, sehingga dapat dijual kepada semua kalangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa usaha pisang coklat crispy dipilih karena memiliki peluang usaha yang menguntungkan, rasanya yang enak, dan disukai oleh banyak orang, serta dapat diproduksi secara rumahan. Lalu poin yang kedua yaitu mengenai visi dan misi. Yang pertama, visi, yaitu menjadikan makanan tradisional yang khas dari Indonesia yang mampu mencapai dan menembus hingga ke pasaran secara global. Lalu yang kedua yaitu menciptakan produk camilan pisang coklat dengan inovasi baru yang berbeda dan banyak diminati oleh masyarakat. Lalu misinya, yang pertama yaitu semakin meningkatkan kualitas produk dan pelayanan tradisional. Lalu yang kedua yaitu untuk membuat makanan yang khas dari Indonesia yang mampu mencapai dan menembus hingga ke pasaran global, serta menciptakan snack yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan rasa yang bervariasi dan mengutamakan kualitas produk. Lalu poin yang ketiga yaitu ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan kreativitas diri dalam bidang pembuatan makanan, serta sebagai bentuk pelajaran bagi seseorang dalam berwirausaha. Lalu yang kedua yaitu untuk menciptakan produk pisang crispy coklat yang enak dan mudah dibuat, sehingga dapat dijual dan menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga yaitu tujuannya yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Teknopreneur. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai produk yang akan kami jual, yaitu pisang coklat crispy. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lasria Rovina Rosimatupang dengan NIM A1D52220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa produk yang akan kami jual, harga-harganya yang akan kami gunakan, dan juga bagaimana peluang dari produk tersebut. Baik, produk yang dijual adalah pisang coklat crispy, dan makanan ini merupakan salah satu makanan ringan yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia dan juga populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Nah, untuk harga-harga yang akan kami tentukan mengenai pisang coklat crispy ini, kami akan jual dalam bentuk box, di mana satu box ini terdiri dari 6 pieces dan juga harganya yaitu sebesar Rp10.000. Baik, untuk strategi pemasaran sendiri, kami dari anggota kelompok 3 akan melakukan penjualan di sekitar kawasan kampus. Karena bagaimanapun juga, sekitar kawasan kampus merupakan lokasi yang strategis di mana dapat menarik minat mahasiswa dalam membeli produk yang akan kami jual. Kami juga akan melakukan promosi lewat media sosial dan juga melakukan sistem pre-order.
Nah, bagaimana peluang dari penjualan produk usaha pisang coklat ini? Yang pertama dari proses pembuatannya. Produk usaha pisang yang dibuat ini dengan cara melelehkan coklat pada pisang yang sudah dibungkus dengan bumbu lumpia dan diisi dengan coklat meses. Nah, produk ini sendiri memiliki rasa yang manis dan juga lezat, serta tekstur yang lembut dan kenyang. Produk usaha ini memiliki peluang yang besar karena pisang adalah buah yang sudah dikenal oleh banyak orang dan juga disukai banyak orang. Selain itu, usaha pisang coklat crispy ini merupakan usaha yang menjanjikan. Terbukti dengan banyak konten-konten di media sosial yang mereview produk tersebut dan menjelaskan bahwa produk ini memiliki potensi untuk menjadi makanan ringan yang populer dan diminati oleh banyak orang, terutama anak muda zaman sekarang. Perkenalkan, nama saya Carmela Angel Gulo dengan NIM A1D522031. Di sini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk dan permodalan atau biaya produksi. Produk pisang coklat crispy ini merupakan produk dengan berbahan dasar utama yaitu pisang yang dibalut dengan kulit lumpia yang berisikan coklat dan dihiasi dengan topping coklat lumer. Produk pisang coklat crispy ini diproduksi berdasarkan kreativitas dan inovasi yang kami miliki. Produk ini merupakan salah satu camilan yang bersifat universal karena dapat dirasakan oleh kalangan di segala umur dan dapat dijadikan salah satu makanan favorit mereka atau camilan mereka saat bersantai. Kemudian ada permodalan atau biaya produksi yang digunakan, yaitu tepung terigu 250 gram dengan harga Rp3.000, pisang 3 kg dengan harga Rp13.000, coklat seres 1 bungkus dengan harga Rp8.000, coklat glaze 250 gram dengan harga Rp15.000, kulit lumpia 3 bungkus dengan harga Rp55.000, dan ada wadah 2 pak dengan harga Rp20.000, dan yang terakhir minyak goreng 500 gram dengan harga Rp8.000. Jadi total biaya yang digunakan yaitu sebanyak Rp122.000. Baik, saya Novai Desilalahi dengan NIM A1D522027. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan baku dan alat yang kami gunakan. Bahan baku yang pertama pisang 2 sisir, kulit lumpia 3 pak, coklat seres, coklat glaze 1/4 gram, minyak goreng setengah liter. Alat yang kami gunakan yang pertama kompor, kedua kuali, ketiga spatula, dan terakhir adalah tirisan minyak. Proses produksi pisang coklat crispy lumpia dapat dilakukan dengan mudah dan dapat diproduksi secara rumahan. Berikut adalah beberapa tahapan proses produksi pisang coklat crispy. Di antaranya yang pertama, kupas dan bersihkan pisang sampai benar-benar bersih. Yang kedua, potong pisang memanjang. Yang ketiga, taruh pisang di atas kulit lumpia. Yang keempat, tambahkan coklat batangan atau meses coklat. Yang kelima, oleskan tepung terigu cair di sekeliling pisang. Yang keenam, lipat kulit lumpia dan gulung pisang hingga tertutup rapat. Yang ketujuh, goreng dalam minyak panas sampai matang kecoklatan. Yang ke-8, beri topping sesuai selera seperti coklat, keju, kacang, atau glaze donat. 9. Sajikan pisang coklat crispy selagi hangat dan dapat dinikmati. Dapat disimpulkan bahwa proses produksi pisang coklat crispy meliputi beberapa tahap, yaitu mencuci dan membersihkan pisang, memotong pisang, menambahkan coklat pada pisang, melapisi pisang dengan kulit lumpia, menggoreng pisang dalam minyak panas, dan memberikan topping sesuai selera. Proses produksi ini dapat dilakukan dengan mudah dan dapat diproduksi secara rumahan. Pisang coklat crispy ini bersifat universal, tidak hanya untuk anak kecil saja yang menyukai, tetapi dari kalangan remaja hingga orang dewasa. Mengenai analisis SWOT, melakukan suatu usaha kita perlu mengetahui hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap usaha yang sedang kita jalankan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sehingga dengan memahami konsep analisis tersebut diharapkan usaha akan berjalan dengan lancar dan sukses. Yang pertama, kekuatan atau strength. Pertama, pisang coklat crispy memiliki rasa yang enak dan tekstur yang renyah dan kenyal sehingga diminati oleh banyak orang. Kedua, pisang coklat crispy dapat dijual dengan berbagai macam topping dan dapat diproduksi secara rumahan. Yang ketiga, pisang coklat crispy bersifat universal, tidak hanya anak kecil saja yang menyukai, tetapi dari kalangan remaja hingga orang dewasa. Yang keempat, pisang coklat crispy memiliki harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan mengenai kelemahan atau weakness. Pertama, pesaing cukup banyak. Terdapat banyak sekali pesaing di pasar yang dapat menjadi kelemahan produk usaha.
Kehadiran banyak pesaing dapat mempersulit usaha untuk menonjol dalam menarik pelanggan. Yang kedua, tidak setiap orang suka dengan buah pisang. Tidak semua orang menyukai buah pisang. Hal ini dapat menjadi kelemahan produk usaha pisang coklat crispy. Hal ini dapat membatasi basis pelanggan potensial dan mengurangi penjualan. Yang ketiga, harga bahan baku yang di luar kendali kita. Harga bahan baku seperti pisang, dan coklat dapat berfluktuasi dan berada di luar kendali usaha. Hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas usaha pisang coklat crispy jika harga bahan baku meningkat secara signifikan. Yang keempat, produk substitusinya atau penggantinya banyak sekali. Banyaknya produk substitusi yang tersedia di pasaran yang dapat menjadi kelemahan produk usaha pisang coklat crispy. Pelanggan dapat memilih untuk membeli makanan ringan atau makanan penutup lain selain pisang coklat renyah, sehingga mengurangi permintaan terhadap produk tersebut. Yang kelima, tidak renyah lagi ketika pisang coklat crispy tidak hangat. Pisang coklat yang renyah mungkin tidak akan tetap renyah jika tidak disajikan dengan hangat, yang dapat menjadi kelemahan produk usaha pisang coklat crispy. Sehingga pelanggan mungkin lebih suka makanan produk saat baru dibuat dan masih hangat, sehingga sulit untuk dirawat, terutama untuk pesanan-pesan antar atau dibawa pulang. Baik, mengenai peluang atau opportunities. Yang pertama, peningkatan minat konsumen. Meningkatnya minat terhadap produk pangan yang unik dan inovatif dapat menjadi peluang bagi dunia usaha. Pisang coklat renyah dapat dipasarkan sebagai jajanan baru dan menarik yang berbeda dengan pisang goreng tradisional. Yang kedua, peningkatan permintaan terdapat potensi peningkatan permintaan pisang coklat crispy yang dapat menjadi peluang usaha. Dengan menawarkan variasi rasa dan topping, usaha dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, peningkatan teknologi. Kemajuan teknologi dapat menjadi peluang bagi dunia usaha. Dengan menggunakan peralatan modern, usaha dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas proses produksinya, sehingga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Yang keempat, peningkatan branding. Membangun brand yang kuat dan menjadi peluang bagi usaha dengan menciptakan identitas merek dan unik dapat dikenali. Baik, selanjutnya mengenai ancaman atau threat. Yang pertama, persaingan yang ketat. Ada persaingan yang ketat di pasar yang dapat menjadi ancaman bagi usaha pisang coklat crispy. Pesaing mungkin menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah atau kualitas yang lebih baik, sehingga dapat menurunkan permintaan terhadap pisang coklat crispy. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Perubahan preferensi konsumen dapat menjadi ancaman bagi usaha pisang coklat crispy. Jika pelanggan mulai menyukai makanan ringan atau makanan penutup lainnya, permintaan terhadap pisang coklat crispy mungkin akan berkurang. Yang ketiga, perubahan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku seperti pisang dan coklat yang dapat menjadi ancaman bagi dunia usaha. Jika biaya bahan baku meningkat secara signifikan, hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas usaha. Yang keempat, perubahan regulasi. Perubahan peraturan terkait keamanan pangan atau operasional usaha dapat menjadi ancaman usaha pisang coklat crispy. Dalam hal ini, usaha pisang coklat crispy mungkin perlu berinvestasi pada peralatan atau proses baru untuk mematuhi peraturan baru yang dapat meningkatkan biaya. Yang kelima, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketidakstabilan perekonomian dapat menjadi ancaman bagi dunia usaha. Selama masa krisis ekonomi, pelanggan mungkin mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang yang tidak penting, termasuk makanan ringan dan makanan penutup, sehingga dapat mengurangi penjualan. Yang keenam, keterbatasan akses pasar. Terbatasnya akses terhadap pasar dapat menjadi ancaman bagi usaha pisang coklat crispy. Jika usaha tersebut tidak mampu menjangkau pelanggan potensial melalui saluran pemasaran dan distribusi yang efektif, usaha tersebut mungkin kesulitan menarik dan mempertahankan pelanggan. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari produk usaha yang kami ambil. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, usaha pisang coklat crispy memiliki beberapa kekuatan, seperti rasa yang enak dan tekstur yang renyah, dapat dijual dengan berbagai macam topping, dan diminati oleh berbagai kalangan. Selain itu, usaha ini juga memiliki peluang usaha yang menguntungkan, karena rasanya yang enak dan disukai oleh banyak orang, serta dapat diproduksi secara rumahan dan bersifat universal. Namun,
terdapat beberapa ancaman yang perlu diperhatikan, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan keterbatasan akses pasar. Selain itu, terdapat juga beberapa kelemahan, seperti persaingan yang ketat, banyaknya produk substitusi yang tersedia, dan pisang coklat crispy yang tidak akan tetap renyah jika tidak disajikan hangat. Untuk mengoptimalkan usaha pisang coklat crispy, beberapa strategi pemasaran dapat diterapkan. Produk ini dapat dijual dengan harga yang terjangkau, yaitu mulai dari Rp10.000 per box dengan isi 6 pitch. Strategi penjualan yang dilakukan di kawasan kampus yang strategis untuk menarik minat mahasiswa, serta melalui sistem pre-order dan promosi di media sosial. Visi dari usaha ini adalah menjadikan makanan tradisional yang khas dari Indonesia yang mampu mencapai pasar global, serta menciptakan produk camilan pisang coklat dengan inovasi yang baru yang diminati banyak oleh masyarakat. Misi dari usaha ini adalah meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, membuat makanan khas Indonesia yang mampu mencapai pasar global, serta menciptakan rasa yang bervariasi dan mengutamakan kualitas produk. Tujuan dari usaha ini adalah mengembangkan kreativitas dalam bidang pembuatan makanan dan sebagai bentuk pembelajaran dalam berwirausaha. Baik, sekian dari video promosi kami. Terima kasih. 그래 좋아 함께 달려 Ready for action let's go 저거 물을 찾으러